akan awali dengan pembacaan di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. 1 Korintus 13 ayat yang ke-13, dipersilahkan Ibu Elsie untuk membacakannya. Satu Korintus 13 ayat 13. Demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ya, terima kasih. Pilar kehidupan rohani yang sudah kita pelajari beberapa minggu, mulai dari iman, pengharapan, dan sekarang pilar kehidupan rohani yang ketiga adalah kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di antara kita mungkin kita sudah banyak melakukan apa yang dinamakan kasih, ya. Meskipun itu sifatnya kasih filio, ya, kamu kasih aku kasih, ataupun kasih eros, kamu kasih aku nggak kasih, ataupun kasih agape, kasihnya Tuhan yang kasih tanpa ada pamrih apapun juga. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu dari keempat kitab Injil yang mempunyai tema kasih itu adalah Injil Yohanes. Ya. Jadi Injil Yohanes itu temanya adalah kasih, sehingga tepat sekali jika di dalam Injil Yohanes mukjizat pertama yang ditulis adalah mukjizat mengenai air menjadi anggur. Dan kita tahu bersama bahwa ketika berbicara mengenai anggur itu seringkali diumpamakan dengan kasih, dengan cinta. Dan itu dinyatakan oleh Yohanes sebagai mukjizat pertama yang dilakukan oleh Yesus ketika berada di sebuah pesta perkawinan yang kehabisan anggur, dan Yesus mengadakan mukjizat air berubah menjadi anggur. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika berbicara mengenai kasih, mungkin kita bertanya, kasih itu apa? Ya, tidak usah dibacakan dalam Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-8, mungkin bisa ditampilkan di di layar, ya. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8, di sana dikatakan Allah adalah kasih. Jadi artinya bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ketika dalam iman, konteks iman Kristiani, ketika kita berbicara mengenai kasih, maka di dalamnya tidak bisa dilepaskan dengan kata lain kehadiran Allah di sana. Ya. Jadi intinya ketika ada kasih di satu tempat, maka di situ ada kehadiran Tuhan. Ketika kita melakukan sesuatu dengan kasih, maka kita melakukannya bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita sadar apapun yang kita lakukan dengan kasih, itu Allah ada di sana, ya. Dan jika Allah ada di sana, artinya Allah turut bekerja. Dalam Roma 8 ayat yang ke-8, 28, Allah turut bekerja dalam segala hal, ya, untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang mengasihi Tuhan. Ini luar biasa sekali. Jadi kita harus pahami banget, kita pahami sekali bahwa ketika segala sesuatu yang ada di dalam hidup ini sebagai orang percaya kita dasari dengan kasih, itu sama dengan halnya kita menghadirkan Allah di tempat itu. Sebuah rumah tangga yang di dalamnya ada kasih, maka rumah tangga itu mendatangkan Allah di tengah-tengah kehidupannya. Ya. Jadi artinya dalam membangun rumah tangga itu Allah turut serta, Allah turut ada di sana. Suami mengasihi istri dengan kasih, istri mengasihi suami dengan kasih.
Ya, dan artinya mereka mengasihi bukan dengan kekuatannya sendiri, tetapi mereka mengasihinya dengan kekuatan Allah. Sehingga ketika kasih yang dilakukan itu, ya, sebagai wujud daripada Allah yang hadir, maka tentu pengampunan itu tidak terukur 49 kali, ya, 49 kali. Jadi tidak ada batasnya. Dan itu akan membuat sebuah rumah tangga ketika suami istri mereka saling mengasihi, mereka saling memaafkan, mereka saling mengampuni tanpa batasnya, maka pasti rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga yang bahagia. Dan tentunya karena ada kasih 2 orang, 3 orang, 2 orang suami dan istri, Tuhan itu hadir. Dan itu membuat setiap doa yang dipanjatkan kepada Tuhan menjadi doa yang didengar oleh Tuhan. Dalam pekerjaan, ketika pekerjaan itu dilakukan dengan kasih, ya, di dalam bagian yang lain yang diperbuat dalam Kolose 3:23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini luar biasa. Ketika kita mengerjakan pekerjaan kita dengan kasih, kita mengerjakannya bukan untuk manusia, kita mengerjakannya untuk Tuhan. Artinya dalam pekerjaan yang kita lakukan itu kita mengerjakannya dengan sepenuh hati, dengan sepenuh kehidupan. Dan karena kita lakukan dengan kasih, Allah turut bekerja di dalamnya. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah saudara bekerja sebagai seorang bawahan, apakah saudara bekerja untuk diri saudara sendiri, maka kerjakanlah pekerjaan itu dengan kasih. Ya, karena apa yang kalau dengan kasih, apapun yang kita lakukan itu bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan, karena di dalamnya ada kasih. Kadang ketika mulai merintis sebuah usaha, namanya usaha masih baru, maka usaha itu tidak serta-merta rame, tidak serta-merta menjadi besar, ya. Tetapi ketika kita mengasihi pekerjaan itu artinya kita membawa Allah turut bekerja. Maka berlahan tapi pasti dengan ketekunan kita mengasihi pekerjaan itu tanpa ada mengeluh, saudara akan ada pada satu titik di mana Tuhan akan memberkati pekerjaan Tuhan dengan pekerjaan yang saudara lakukan itu dengan luar biasa diberkati oleh Tuhan. Saya ingat ketika hari-hari saya di Pulau Rejo itu sampai berjalan beberapa bulan, itu jemaatnya do re mi, ya. Jadi 3, 4, 5 sampai beberapa bulan. Dan itu yang membuat, yang saya dengar dari ayah saya almarhum, mengapa tidak ada gembala, tidak ada pendeta yang mau untuk ditempatkan di Pulau Rejo, ya. Karena ternyata di Pulau Rejo itu jemaatnya do re mi, ya. Tetapi karena saya mengasihi di mana saya melayani, saya mengasihi dengan apa yang Tuhan percayakan, saya kerjakan dengan baik. Dan pada waktunya jiwa-jiwa, ya, karena kalau ada orang sakit itu bilang, "Om, ada ini tetangga sakit minta didoakan," kita doakan, ya. Ini ada tetangga yang mau tahu lebih banyak tentang Tuhan Yesus, Om bisa datang, kita ke sana. Ya, meskipun kita istilahnya diskusinya itu saya bilang saya tidak mau berdebat, ya. Saya hanya mau diskusi. Saya hanya mau menyampaikan kebenaran firman Allah dari Injil itu sendiri. Saya tidak akan menerangkan firman Allah dari kitabnya orang lain, ya. Jadi kalau kamu mau dengar monggo, kalau tidak mau dengar saya pulang, ya. Apalagi seperti musim sekarang ini, hati-hati saudara, jangan sampai kita terjebak, ya, istilahnya tanpa kita sadari, tanpa kita sengaja, tiba-tiba karena membandingkan Injil dengan kitab orang yang lain, kitab milik agama yang lain,
kita bisa kena tindakan tentang agama ya, dan itu bisa dikenakan pasal yang bisa membawa kita kepada masalah. Nah, ketika ada kasih dalam pekerjaan, dalam pelayanan, maka kita akan mengasihi pekerjaan itu dan kita akan dengan tekun. Orang kalau mengerjakannya dengan kasih, mengasihi pekerjaan itu, rame, sepi, hujan, panas, dia selalu tetap nyantai, dia selalu tetap kerja, ya. Bukan istilahnya kalau lagi rame, oh haleluya, puji Tuhan. Kalau sepi, sepi kok bedino terusan ini. Jangan sampai seperti itu. Jangan kita mengeluh ketika kita dipercaya untuk mengerjakan sesuatu. Kita ingat hamba yang diberi talenta oleh tuannya, ya, hamba yang punya dikasih 1, dikasih 2, dikasih 5, yang 2 jadi 4, yang 5 jadi 10, yang 1 disimpan. Kita tidak mau bodoh seperti itu, tapi kita mau mencontoh yang 2 dan yang 5. Apa yang mereka lakukan? Mengusahakan, ya, artinya bahwa pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah sebuah tanggung jawab yang kita usahakan untuk maju. Jadi ketika saudara bekerja, yang ada dalam pikiran saudara, saudara mengerjakannya untuk maju, ya, nggak peduli mungkin gajinya nggak sesuai, tapi kita tetap berusaha mengerjakannya untuk maju. Karena dalam Kolose 3:23 tadi dikatakan bahwa apapun yang kita kerjakan itu kita kerjakan bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan, ya. Sehingga ketika kita bekerja, maka sekali-kali janganlah kerja itu hanya tertuju untuk nilai materi, ya, untuk sebuah angka rupiah, tetapi kerjakanlah itu sebagai bentuk tanggung jawab, kerjakanlah itu sebagai bentuk pelayanan, maka saudara pasti akan diberkati. Kalau seandainya saudara tidak diberkati, istilahnya oleh manusia sebagai atasan saudara, mungkin tidak sepantasnya, tidak sewajarnya, tetapi karena saudara bekerja dengan baik, Tuhan terlalu tahu. Kita ingat pengalaman Yusuf. Yusuf ketika berada di rumah Potifar, dia adalah seorang budak yang paling rendah. Konon budak yang paling rendah itu dia akan berdiri di depan pintu. Jadi kalau ada orang masuk, dia yang atur sandalnya, ya. Kalau ada tamu datang, dia yang atur sandalnya. Mungkin kalau masuk, mungkin sandalnya ke depan gitu ya. Nanti diatur mungkin ke belakang, sehingga kalau tamu itu pulang, dia pulangnya enak. Itu budak yang paling kecil pada masa itu. Tetapi kita melihat bahwa ada yang menarik, bahwa Yusuf dikatakan di sana dia tidak mengeluh. Dia mengerjakannya di sana dikatakan disertai oleh Tuhan. Ya, artinya Yusuf bekerja di rumah Potifar itu dengan kasih. Karena dia mengerjakannya dengan kasih, Tuhan turut bekerja di dalam apa yang dikerjakan oleh Yusuf. Ya, mungkin buat kopinya enak, ya, kira-kira seperti itu. Mungkin masaknya enak. Ya, saya ingat ketika beberapa tahun yang lalu, saya punya waktu itu masih menjabat di direksi Bukopin, ya, Bank Bukopin, sekarang jadi masalah. Dan dia datang di sana, beberapa saudaranya ini, dia dulu adalah termasuk salah seorang pendiri ICMI, ya, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, ya, sehingga akhir-akhir ini memang agak nggak terlalu kompak dengan saya. Ya, tapi pada waktu itu dia datang ke Tuban bersama dengan saudara-saudaranya, itu ada yang dosen UNER, ada yang dosen ITS. Lalu mereka ke sana, hanya mampir sebentar, saya buatkan kopi. Ya, beliaunya bilang, "Yun, ya Om, pil gawe kopi kok enak." Nah, dalam hati saya puji Tuhan. Ya, yang minum ini kalau boleh dikatakan waktu itu beliaunya juga ini, ya, penggantinya Bedu Amang, ya, di Bulog sebagai kepala Bulog. Jadi penggantinya Bedu Amang karena kena kasus korupsi, beliau ada di sana, ya. Saya dalam hati saya, waduh, kopi saya dipuji oleh seorang pejabat. Ya. Dan rupanya Yusuf itu seperti itu. Dia mengerjakannya dengan kasih.
Sehingga apa yang diperbuat oleh Yusuf itu tidak pernah mengecewakan. Potifar senang sehingga dari seorang budak yang paling bawah dinaikkan jabatannya sebagai kepala rumah tangga. Jadi yang mengurusi semua urusan yang ada di dalam rumah Potifar, mungkin mulai ngurusi untuk bersih-bersih mobil ya, mungkin ada ternak, mungkin ada untuk makan dan sebagainya, semuanya diserahkan oleh Yusuf. Dan sudah lihat, ketika Yusuf mengerjakannya dengan kasih, maka di sana tidak ada tipu-tipu, di sana tidak ada mencari kepentingan. Ya, kita lihat di tengah-tengah keberhasilan Yusuf di rumah Potifar diganggu oleh istri daripada Potifar, tetapi Yusuf tulus, dia tidak mau mentang-mentang sudah punya jabatan, mentang-mentang sudah punya kedudukan, dia mau menerima gangguan daripada istri Potifar. Yusuf tidak mau. Yusuf adalah tipikal seorang pekerja yang bekerja dengan kasih, sehingga rayuan istri Potifar itu yang saya yakin pasti ada embel-embel di luar daripada pekerjaan Yusuf. Tapi Yusuf tidak mau, Yusuf menolak, meskipun akhirnya dia ada dalam penjara. Dan di dalam penjara pun Yusuf di sana melakukan apa yang ditugaskan oleh kepala penjara dengan kasih, dan akhirnya Yusuf diangkat menjadi wakil. Dan sudah lihat, dari sana Yusuf naik dari seorang budak, kepala rumah tangga, wakil kepala penjara, sampai akhirnya dia menjadi orang kedua yang ada di Mesir. Kasih itu terus dilakukan oleh Yusuf. Yusuf tidak korupsi ketika dia dipercaya untuk menangani gandum seluruh Mesir. Yusuf tidak korupsi. Yusuf memperhatikan apa yang harus dikerjakan, yang bagiannya orang kecil dia berikan kepada orang kecil, tidak ada yang istimewa. Dan kita ingat ketika saudara Yusuf datang ke Mesir, ya, mereka membawa uang. Uang itu dikembalikan oleh Yusuf, yang terlalu banyak itu dikembalikan oleh Yusuf. Yusuf hanya ambil seperlunya. Dan ini luar biasa sekali. Seorang pegawai, seorang bisnismen ketika dia melakukannya dengan kasih, maka dia tidak akan korupsi. Maka dia tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus sadar bahwa yang ada, yang sifatnya materi itu tidak kekal. Ya, ingat baik-baik, yang namanya materi sebanyak-banyaknya kita kumpulkan itu tidak kekal. Karena sewaktu-waktu ketika saudara dipanggil oleh Tuhan, maka semuanya itu nggak akan saudara bawa. Jadi itu menyadarkan di dalam kehidupan kita, ketika kita mengerjakannya dengan kasih, Tuhan pasti memberkati. Dan ketika berkat yang Tuhan berikan kepada kita itu sesuai dengan takarannya Tuhan untuk kita, ayem saudara. Ya, hidup ini ayem, hidup ini tenang. Ya, hidup ini sungguh-sungguh kalau boleh saya katakan menikmati berkatnya daripada Tuhan. Saya lihat mereka yang di Tuban baru-baru ini dan sekitarnya geger karena seorang ada mahasiswi, dia membuka sebuah usaha ini ya, kerjasama joint finance ya, tetapi dia tipu-tipu. Dia kumpul duit daripada banyak orang dengan janji mungkin hasil yang banyak, tapi hanya tipu-tipu dan akhirnya ketahuan sampai miliaran. Itu yang saya dengar ya, daerah Tuban, Lamongan, Bojonegoro dan sekitarnya yang banyak kena. Nah, itu jangan sampai terjadi dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari di dalam kehidupan kita jadikan kasih itu sebagai dasar daripada segala sesuatu yang kita lakukan. Karena ketika kita melakukannya dengan kasih dimanapun kita berada, maka di sana Tuhan hadir. Dan jika Tuhan hadir, Tuhan tidak hanya hadir tetapi Tuhan turut bekerja. Dan ketika Tuhan turut bekerja, maka di sana berkat-berkat Tuhan itu pasti kita terima. Hiduplah selalu di dalam kasih. Dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam belajar, dalam berusaha, dalam apapun juga kerjakanlah semuanya dengan kasih. Dan dasari apapun yang kita lakukan kepada siapapun ya dengan kasih. Maka saya yakin Tuhan pasti akan memberkati dalam hidup kita. Hidup kita terus naik
Hidup kita diberkati karena kita melakukannya dengan kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama bagi berdiri, kita naikkan pujian Kasih dari Surga.